Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Safira dari semester 2B. Saya di sini akan mereview kembali materi pertemuan ke-15. Bela paksa atau nodware. Bela paksa atau nodware diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yaitu 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Dan yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A. Diri sendiri atau orang lain, B. Kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nodware excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlakukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi, antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia memilih pembelaan. Nodware excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga wettelige voorschrift, yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum, B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang, C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. E. Melaksanakan perintah jabatan, disebut juga ambelig bevel, yang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP, dan B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 512 KUHP. Perintah jabatan dianggap sah apabila A. Ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah, dan B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik, dan C. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum, material atau eres, dokter hewan. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dan B. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu 1. Hukum disiplin atau tuhreh. Yang kedua, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikannya. Dan yang ketiga, dengan menggunakan alasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.